Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A mata kuliah minoritas. Di sini saya eh, berlaku sebagai MC akan mewawancarai salah satu aktor minoritas yang ada di sekitar kami. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Prinata, NPM 107. Dan di sini saya bersama teman-teman saya. Silakan memperkenalkan diri dulu, teman-teman. Baik, nama saya Muhammad Aditya Geral, NPM 116. Saya Pramana Saputra, absen 108. Baik, di sini kami akan mewawancarai Mas. Kalau boleh, silakan memperkenalkan diri dulu, Mas. Oh iya, oke. Ya, selamat malam. Ya, perkenalkan, nama saya Paulus Hendro Titriologi. Ya, saya beragama Katolik. Oke, saya kampus Unesa. Puji Tuhan, setahun ini sudah sarjana. Itu sih, Mas. Baik, terima kasih Mas Hendro. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu, Mas Hendro, saya pengen nanya, kalau menurut Mas Hendro, aspek apa aja yang membuat orang itu dapat dikatakan menjadi kaum minoritas, Mas? Kalau dari pengalaman saya ya Mas ya, aspek-aspek yang dapat dikatakan sebagai minoritas di dalam sebuah perkumpulan atau sebuah wilayah, jumlah dari populasi yang bisa dikatakan minoritas itu adalah kecil, sebagian kecil dari jumlah wilayah tersebut. Misalkan nih, kayak di Surabaya jumlah wilayahnya 2 juta. Dikatakan minoritas adalah jumlahnya tidak sampai 50% atau tidak sampai 50%, bahkan di bawahnya. Seperti itu sih Mas, kalau sependapat saya. Apa ada maksudnya kurang apakah diberi pemahaman lagi atau gimana Mas? Ya, ya saya setuju sih Mas. Maksudnya mengerti maksudnya Mas. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang berikutnya kali ya Mas ya. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Lalu, apakah Mas Hendro ini atau teman-temannya Mas Hendro selaku yang beragama Katolik ini pernah mengalami diskriminasi dari kelompok lain nggak Mas? Lalu, kalau misalnya pernah, diskriminasi apa yang pernah dirasakan oleh Mas Hendro? Kalau tentang diskriminasi ya bisa dikatakan agak banyak sih Mas ya. Kayak misalkan contohnya itu kita udah punya lahan untuk membuat rumah ibadah atau gereja, kita udah punya sendiri, tapi perizinan dari warga sekitar di daerah itu tidak diberikan. Jadi menghambat pembangunan gereja rumah ibadah bagi kami. Itu Mas yang pertama. Kemudian kalau saya pribadi di dalam pekerjaan sih Mas. Jadi baru-baru ini kan kalau minggu ini kan hari suci Mas ya. Kalau di Katolik ada Paskah pada hari Minggu puncaknya. Jadi Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Saya bekerja itu sebagai pelatih renang. Saya izin jauh-jauh hari, saya izin pada hari Minggu saya tidak bisa mengajar karena pada hari itu hari Paskah, jadi hari raya. Tetapi entah kenapa tanggapan dari bos saya, bisa dikatakan bos saya itu memberikan tanggapan seperti ini, tidak profesional terhadap pekerjaan gitu Mas. Jadi padahal saya udah izin sebelumnya juga, saya nggak pernah izin yang aneh-aneh atau apapun itu. Kemarin aja pada waktu Natal
kan ibadahnya pagi, siang itu saya masih ngajar karena saya tahu itu tanggung jawab saya dan saya harus menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Tapi entah kenapa makin kesini, kenapa rasa toleransi tersebut itu dihilangkan atau diraukan. Itu sih Mas, kurang lebihnya seperti itu. Ya, Dan- terima kasih Mas Hendro. Dan Berarti bentar. masih ya habis. Dan kalau menurut Mas Hendro sendiri nanggapinnya kayak gimana, Mas? Maksudnya apa yang bakal dilakuin Mas Hendro gitu? Kalau saya sih rencananya ingin bertemu dengan Bu saya, ketua itu, ingin menyampaikan aspek landasan yang Anda katakan profesional itu apa? Kenapa bisa mengatakan profesional terhadap agama seseorang? Apa yang membuat pemikiran Anda seperti itu? Itu sih Mas. Terus kenapa kok kami atau saya kaum minoritas di sini kok dianggap seperti itu? Apakah saya pernah membuat kesalahan atau menyinggung perasaan beliau? Itu sih Mas yang ingin saya pertanyakan. Berarti lebih mempertanyakan apa yang dimaksud dengan itu ya, Mas ya? Ya, profesionalitas itu Ya, tadi. ya. Oke. Boleh yuk, Ya, silakan yuk. baik. Terima kasih Mas Hendro atas jawabannya. Berarti diskriminasi ini masih sering dan rentan terjadi ya Mas ya? Ya, sangat Ya. sering sih Mas. Tapi nggak terlalu sering juga. Ada juga, saya juga ikut kaum lintas agama ya Mas ya, jambore lintas agama. Ya dari berbagai agama itu juga kita saling menghargai dan toleransi. Nah, kayak misalkan acaranya kayak Hari Raya Idul Fitri, kita dari kerabat-kerabatnya dari agama-agama lain ikut kayak menjaga biar kenyamanan beribadah mereka itu tetap terjaga. Itu sih Mas. Terus dari misalkan pihak Katolik lagi mengadakan misa Natal atau Paskah, mereka juga datang untuk mengamankan wilayah kita. Itu sih Mas. Masih banyak juga yang seperti itu. Ya, terima kasih Mas Hendro atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Mas Hendro sendiri pernahkah merasakan toleransi sebagai minoritas? Lalu toleransi apa yang pernah ditunjukkan kepada Mas Hendro atau kelompok minoritas Mas Hendro yang ditunjukkan oleh kelompok lain? Oke, ya Mas. Di sini saya juga pernah berada di suatu organisasi yaitu bernama PPM, itu pelayanan pastoral mahasiswa. Jadi itu lingkupnya Sejati, jadi Keuskupan Surabaya. Di sana kami ya jadi menampung semua mahasiswa Katolik. Kami ada program seperti ini Mas. Kita coba sih ke main atau sharing-sharing ke rumah ibadah teman-teman yang lain seperti itu. Dan pada saat itu juga kami disambut dengan baik, meskipun di masjid, di pura, di vihara, di gereja Kristen juga kami disambut dengan baik. Itu yang buat saya merasa ternyata memang nyata adanya, nggak cuma kata orang ini ada, nggak, memang saya dan organisasi saya tadi itu merasakan ini memang toleransi. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Hendro atas jawabannya. Berarti toleransi itu memang harus ada dan selalu ada ya Mas ya? Harus Mas, karena kan lebih indah. Jadi kita tidak terpaku hanya dengan agama seseorang, tapi kita lebih ke saling mengasihi ke seseorang. Lebih baik adanya daripada kita harus saling bermusuhan hanya karena
mementingkan ego. Itu pun kita nggak tahu ego itu dapat dari mana, entah salah satu pihak yang menghasut kita atau seperti apa. Itu sih, Mas. Terima kasih Mas Hendro. Jawabannya sangat baik sekali. Karena Baik. saya juga pernah itu, Mas, tahu gereja yang dibom, Mas. Oh iya, iya Itu tahu Mas. gereja saya. Itu gerejanya Mas Hendro. Ya, Santa Maria tak bersalah. Astagfirullah. Dan Baik, banyak kaum teman-teman yang Muslim memberi saya support. itu kalau nggak salah apa sehabis dibom itu kaum muslim apa ke sana ya Mas ya? Ikut menjaga, Mas. Ikut jaga. Benar. Jadi rame sana teman-teman Muslim itu. Ikut menjaga ketertiban yang ada di sana. Itu juga termasuk bentuk toleransi ya Mas ya? Ya, bentuk toleransi yang sangat tinggi karena pasti mereka tahu entah ada pengeboman yang kedua atau ketiga kali, mereka kan nggak tahu. Iya. Tapi mereka memberanikan diri untuk menjaga. Itu sih, Mas. Luar biasa respect dari mereka. Baik, terima kasih Mas Hendro. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Pram. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kebijakan pemerintah yang dirasakan sama Mas Hendro untuk mengurangi diskriminasi yang ada di Indonesia ini, Mas? Kebijakan pemerintah yang sudah ada atau yang kita harapkan, Mas? Yang sudah ada dulu deh, yang ada yang dirasakan Mas Hendro dulu. Oh, kebijakan, ya Mas. Kalau dari kebijakan pemerintah, saya masih kayak antara bimbang dan kadang ya ragu, kadang enggak, karena kenapa harus petinggi-petinggi itu beragama Muslim, yang non-Muslim kayak Kristen atau Katolik dipermasalahkan? Apakah harus sedemikian rupa? Waktunya kita untuk naik jabatan, tapi dihalangi oleh permasalahan sepele itu. Itu sih, Mas, yang masih saya bingungkan sampai saat ini. Karena ya yang baru saya tahu kemarin, Kapolri kan agamanya Katolik, Kristen Katolik. Itu entah kenapa mereka mempermasalahkan kenapa harus orang Katolik atau yang memimpin Polri. Apakah nggak ada, mohon maaf ya Mas ya, apakah nggak ada orang Muslim yang pemimpin di situ? Kebijakan seperti itu yang mungkin masih kurang lah, karena di dalam sila pertama juga ketuhanan yang Maha Esa, bukan berfokus pada satu agama. Kenapa kita harus terfokus oleh sebuah agama, padahal toleransi itu lebih indah. Saling menyayangi, saling mensupport itu lebih bagus. Itu sih, Mas. Ya, kalau gitu yang apa yang Mas harapkan gitu? Yang saya Pemerintah harap harus gimana? Kalau yang saya harapkan jangan sampai ada yang kayak seperti yang lalu-lalu ya Mas ya. Jadi kalau bisa semua rata lah, mau dia agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Konghucu, dia harus mendapatkan haknya sebagai warga Indonesia. Dia harus sesuai yang HAM yang dia dapat, hak asasi manusia yang dia dapat yang ada di negara ini, nggak cuma memberatkan pada salah satu agama aja, tapi harus semuanya rata. Itu sih, Mas. Ya, terima kasih Mas ya. Ya. Selanjutnya ada lanjutan Hafiz. Oke, Mas Hendro, kelihatannya cuma segini aja pertanyaannya Mas Hendro. Mungkin kita akhiri aja Mas Hendro ya wawancara hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Hendro untuk dapat menyempatkan waktunya Mas. Ya. Kami satu kelompok ini sangat
berterima kasih banget sama Mas Hendro udah bisa hadir, menyempatkan waktunya Mas.